Pemirsa, kubu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belakangan disebut menggunakan strategi baru setelah debat Capres perdana pekan lalu dengan mengklaim sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Namun di sisi lain, Capres Prabowo Subianto menegaskan dirinya telah menyatu dengan Jokowi. Lalu mengapa kedua kubu ini saling klaim paling Jokowi? Benarkah strategi ini efektif di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud Dahlia Umar, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade serta analis politik Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat malam semuanya. Mungkin kita akan langsung ke TPN Ganjar Mahfud terlebih dahulu. Terima kasih pertama-tama atas waktunya. Bang Rai ya. Dan Maria. Selamat malam Mbak Dahlia. Terkesan ini kubu Ganjar kini ubah strategi ya dengan narasi bersama Jokowi. Benarkah demikian? Apa alasannya? Ya, sebenarnya sejak awal kami berprinsip bahwa kita sebagai bagian dari partai koalisi tentu mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi. Lepas dari pemahaman bahwa harapan kami adalah sebagai presiden tentu Pak Jokowi sifatnya netral. Sehingga Pak Jokowi tidak dimonopoli oleh siapapun, tapi secara fakta bisa diungkapkan sebagai presiden yang akan selesai jabatannya lalu diteruskan oleh calon presiden yang memang sejak awal adalah bagian dari barisan Pak Jokowi, termasuk Pak Ganjar Pranowo tentunya. Baik. Kalau saya tidak bisa mengomentari yang lain, karena kalau yang lain itu kan dari dulunya tidak ada yang dulunya tidak sejalan, tapi sekarang merasa misalnya saya juga meneruskan Pak Jokowi yang nggak apa-apa, tapi dari sisi chemistry awal, dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarahnya, dari sisi chemistry nilai perjuangannya, itu kami menyatakan bahwa siapapun bisa mengklaim, tetapi secara fakta tentu bisa dibuktikan bahwa penerus Jokowi yang mereka yang konsisten dalam partai koalisi juga mendukung nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Nah itu Baik. yang menurut itu bukan. Mbak Dahlia, namun di awal-awal juga banyak pernyataan misalnya dari Hasto ya sebelumnya, kemudian juga Ketua Umum PDIP yang menyatakan berseberangan begitu dengan Jokowi. Kemudian tiba-tiba sekarang terkesan berbelok arah begitu. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Kalau berseberangan mungkin dari aspek bagaimana pengelolaan hubungan internal antar kader di PDI Perjuangan ya Mbak ya. Kalau saya tidak mau mengomentari itu. Ini adalah masalah bagaimana kita sebagai pengusung capres itu memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu agenda-agenda pemerintahan sekarang itu betul-betul dilanjutkan oleh pemimpin yang tepat dan paham betul maksud dan tujuan dan cita-cita pembangunan yang diarahkan oleh pemerintahan saat ini. Jadi kalau misalnya ada perbedaan yang saat kemarin yang saya tangkap itu perbedaan mungkin bagaimana internal partai PDI Perjuangan itu sendiri. Tetapi kalau melihat bahwa capres ini adalah urusan yang bukan hanya partai per partai, tetapi adalah usaha-usaha partai koalisi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang paling mampu meneruskan usaha-usaha pembangunan dari yang diinisiasi sejak awal oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tentu ada dalam Pak Ganjar Mahfud. Baik, kalau begitu sekarang kita ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dilihat ini mengapa ya Prabowo semakin kesini memang semakin kerap menegaskan bahwa dirinya ini tim Jokowi atau bagian dari Jokowi. Benarkah karena memang selama ini karena 2 kali gagal begitu ya melawan Jokowi sebelumnya? Karena kan kalau kita melihat faktanya sebenarnya Jokowi adalah kader PDIP dan PDIP punya calon yaitu Ganjar Pranowo. Ya, baik Maria. Harus dipahami bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dari awal sudah menyampaikan komitmen untuk mengusung keberlanjutan program-program yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Nah, ini bukan sekedar ucapan saja, tetapi sudah termuat dengan sangat jelas di visi dan misi kami. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi sudah menetapkan fondasi ekonomi
sosial, dan politik yang kuat dan diakui dunia internasional. Salah satunya hilirisasi sumber daya alam yang sangat penting untuk membawa kita keluar dari middle income trap dan melompat menjadi negara makmur. Apalagi fondasi lainnya yang dibangun Pak Jokowi. Saya bisa bercerita banyak dari PDB kita yang mencapai 1,4 triliun US dollar tertinggi sepanjang sejarah, lalu juga GNI per kapita kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu jumlah penduduk miskin kita terendah sepanjang sejarah, lalu neraca dagang kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu ada cadangan devisa kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu pertumbuhan ekonomi kita kedua tertinggi di negara G20. Lalu tingkat inflasi kita salah satu terendah di negara G20 dan utang pemerintah terendah di negara G20. Belum lagi kalau kita bicara pembangunan infrastruktur yang dampaknya langsung bisa dinikmati oleh rakyat. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun. Ada 30.000 kilometer jalan selama pemerintahan Pak Jokowi. 2.000 kilometer jalan tol dan 1 juta meter Bang Rey, mohon jembatan. maaf, suaranya bisa di-mute dulu Bang Rey. Bandara silakan, baru Bang dan Andre. Infrastruktur kunci lainnya. Nah, atas capaian di atas pemerintahan Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 82% dari masyarakat. Artinya apa? Jadi program keberlanjutan yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah amanat rakyat secara langsung. Nah, tentu saja tidak ada yang sempurna. Kita juga berkomitmen memperkuat capaian Pak Jokowi tersebut dengan beberapa program yang akan meningkatkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya Baik, jadi karena itu Prabowo kerap kali menjual nama Jokowi begitu Bang Andre? Pesantren. Nah, jadi memang ini keberhasilan, tingkat kepuasan, dan ini komitmen kita konsisten. Dari awal Pak Prabowo menyampaikan kami berkomitmen bersama Mas Gibran melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Konsisten ini, nggak berubah pagi tempe, sore tahu, atau sebaliknya. Nah, menurut saya paham kenapa tiba-tiba ada yang kemarin mencela, mencaci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, ternyata berubah. Ternyata memang faktanya setelah melihat survei, pendukung Pak Jokowi berpindah dari dulunya ke kubu sebelah, lalu kubu sebelah itu mungkin mencaci Pak Jokowi, gitu, mencela Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi. Sekarang pemilih Pak Jokowi 2019 itu mayoritas ada di kubu Pak Prabowo, sehingga kubu sebelah ganti jurus, gitu loh. Oke, gitu. Kalau begitu kita tanyakan langsung ini kepada Bang Rey yang sudah juga hadir di sini. Bang Rey lebih ngerti itu, permainan jurus-jurus itu, perubahan jurus itu, dari jurus menyerang ke jurus mabuk kali. Mungkin Bang Rey. Silakan Bang Rey. Bang Rey, apakah benar memang demikian? Jadi awalnya ketika menggunakan narasi berseberangan ternyata elektabilitasnya anjlok begitu. Sekarang kemudian terkesan berbelok. Apakah juga Bang Rey merasakan hal yang sama? Jadi alih-alih sibuk mempromosikan visi dan misi masing-masing, mengapa kedua kubu ini justru sibuk mengklaim yang paling Jokowi, Bang Rey? Bang Rey, suaranya masih termute, mohon maaf. Memang faktor Pak Jokowi penting di dalam pilpres ini ya. Tidak bisa juga diabaikan bahwa elektabilitas, popularitas Pak Jokowi itu berimplikasi terhadap elektabilitas paslon siapapun dia ya, yang mau melakukan pembelahan terhadap Pak Jokowi punya kecenderungan kalau nggak turun dia stagnan. Sebaliknya yang mau kelihatan berdekatan dengan Pak Jokowi punya kecenderungan kalau nggak stagnan dia akan naik. Gitu. Nah oleh karena itu saya kira sangat wajar kalau kemudian beberapa paslon ini ya atau pasangan calon ini mencoba mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi gitu. Nah pertanyaannya apakah itu asosiasi yang dibuat-buat atau sebetulnya asosiasi yang dapat dijelaskan keberadaannya gitu. Nah kalau konteksnya Ganjar sih menurut saya itu yang bisa dijelaskan keberadaannya. Kenapa bisa saya katakan begitu? Ya karena semua visi misi Pak Jokowi itu adalah semua visi misi juga yang dikerjakan bersama dengan PDI, partai pengusung Pak Jokowi dan juga P3 kan. Dan oleh karena itu tidak ada sesuatu yang spirit ya dari apa yang dikerjakan, dicapai dan dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini yang berbeda dengan visi misi yang juga diemban oleh
apa namanya itu PDI Perjuangan ataupun P3 ataupun Pak Ganjar sebagai partai sebagai calon presiden yang diusung oleh kedua partai ini gitu ya. Nah, masalahnya sih sebetulnya bukan pada masalah visi misi menurut saya di dalam asosiasi mereka. Karena yang berbeda di antara mereka itu bukan pada level visi misinya, tapi pada level pilihan-pilihan politiknya gitu. Visi misinya sama, tapi pilihan politiknya berbeda. Kalau misalnya PDI dengan P3 ya memilih Pak Ganjar kan sebagai apa yang disebut dengan penerus Pak Jokowi gitu ya. Sementara Gerindra memilih tentu Pak Prabowo bersama dengan Gibran sebagai orang yang disebut dengan penerus Pak Jokowi. Jadi dua-duanya bernaung di dalam sebuah semangat dari visi yang sama, yaitu visi yang melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, cuma ada nilai plus-plusnya. Kalau Bang Rey di melihat Ganjar itu mana ada ini yang paling cocok sama Jokowi sebenarnya visi dan misinya? Kalau dari visi sih menurut saya nggak ada yang berbeda di antara mereka ya gitu. Cuma ini yang saya sebut tadi, kalau dari aspek plusnya mungkin ada sedikit plusnya di Ganjar. Karena mereka kan menekankan soal terhadap 4 isu yang saya udah pernah sebutkan itu yang dibacakan oleh Ganjar kala pencabutan nomor urut calon presiden dulu. Yaitu concern mereka pada persoalan demokratisasi, concern mereka pada penolakan dinasti politik, concern mereka pada peningkatan hukum, dan concern mereka pada hak asasi manusia. Mungkin 4 tema ini yang mungkin plusnya di lingkungan Ganjar. Di luar itu menurut saya 11-12 ya dengan visi misinya Pak Joko Pak Prabowo gitu. Jangankan visi Pak Prabowo atau visi Pak Jokowi dengan PDI sekarang. Saya pernah dulu menyatakan pemilu Pilpres 2019 yang lalu, visinya Pak Jokowi itu hampir sama dengan visinya Pak Prabowo, cuma dengan berbeda kalimat, dengan berbeda bahasa. Tapi substansinya itu sebetulnya sama gitu. Nah, oleh karena itu kalau keduanya sekarang juga melanjutkan itu sama. Nah, cuman ada plusnya sekarang di Ganjar itu, yaitu berkaitan dengan 4 isu yang saya sebutkan. Nah, cuma nanti memang kemampuan mereka itu untuk meraih simpati dari masyarakat itu adalah bukan soal kedekatannya dengan Pak Jokowi menurut saya, tapi sejauh apa masyarakat punya keyakinan bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar yang paling mampu meneruskan apa yang sudah dicapai dan sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Ini soal nanti figur mana kira-kira yang paling diyakinkan oleh publik mampu meneruskan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari figurnya Pak Prabowo maupun figurnya Pak Ganjar gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan mengenai saling klaim terjokowi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Prime Time News. Kami masih melanjutkan perbincangan mengenai saling klaim yang paling Jokowi. Saya akan langsung ke TPN Ganjar Mahfud kembali. Mbak Dahlia Umar di sini. Mbak Dahlia, tadi juga sudah kita dengarkan ya, kubu TKN pun merasa bahwa TPN Ganjar Mahfud ini seolah-olah ganti strategi begitu. Dari yang kemarin benci kemudian kembali menjadi cinta. Nah, apakah memang benar tadi seperti yang Bang Andre katakan karena elektabilitas Ganjar Mahfud yang turun? Kalau kami di TPN sejak awal adalah barisan yang konsisten di belakang Pak Jokowi. Jadi di antara bulan Juli Agustus lalu pada pertemuan relawan pendukung Jokowi se-Indonesia di Senayan, di Gelora Senayan, di situ Pak Jokowi pernah menyatakan mendukung si rambut putih. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar misalnya Pak Jokowi mencabut dukungan itu. Jadi kami tidak pernah misalnya ada perubahan strategi kah atau berubah enggak dari awal. Kalau kami ya adalah kelompok yang betul-betul ingin berniat untuk meneruskan cita-cita Pak Jokowi. Dan namun faktanya Mbak Dahlia, faktanya Gibran ini adalah cawapres dari Prabowo begitu. Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana bisa TPN mengatakan bahwa Jokowi ada di belakang dari TPN? Jadi yang kami nilai itu pertama dari visi misi ya, kalau saya setuju dari visi misi. Yang kedua adalah janji Pak Jokowi bahwa beliau netral, itu kami pegang.
Ya memang kayak gini itu nggak masuk akal, tapi kami tetap Pak Jokowi kami pegang janjinya bahwa beliau netral, tidak cawe-cawe, yang beliau beri kepada anak adalah restu. Tapi kita kita ketika kita bicara konsep, ini kan antara emosi ya, mungkin emosi pasti beliau memberi restu pada anaknya. Tapi kita sekarang kan perang konsep, konsep siapa yang paling mencerminkan bagian dari cita-cita Pak Jokowi, dan kami pernah memiliki jalan bersama di situ, dan sampai sekarang Pak Jokowi belum sama sekali, saya belum pernah dengar atau saya kelewatan Pak Jokowi Baik. menyatakan bahwa menarik ucapan beliau mendukung Pak Ganjar. Baik, kembali lagi ke Bang Andre di sini dari TKN Prabowo Gibran. Kalau kita lihat ya, karakter Jokowi kan terbukti memang berbeda dengan Prabowo. Hal ini tercermin misalnya dalam debat kemarin. Jadi yang dimaksud penulis Jokowi itu seperti apa? Melanjutkan semua program Jokowi tanpa ada perbaikan? Baik, Maria tadi kan kalau menyimak kalimat saya bahwa Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa atas pencapaian pemerintah Pak Jokowi dengan mendapatkan angka kepuasan 80%, tentu artinya apa? Program keberlanjutan yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah amanat rakyat secara langsung. Mayoritas rakyat menginginkan keberlanjutan. Nah tentu, ini Maria dengar ya, tentu tidak ada yang sempurna. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Kita juga berkomitmen memperkuat capaian Pak Jokowi tersebut dengan beberapa program yang akan meningkatkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang akan kita tambahkan itu ada program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Intinya apa? Yang baik-baik di program Pak Jokowi kita lanjutkan. Yang belum sempurna tentu akan kita sempurnakan, kita percepat agar pelayanan publik kepada masyarakat lebih baik lagi. Baik, karena selama ini tidak pernah ada statement Prabowo yang menilai mengenai kekurangan pemerintahan saat ini, kekurangan Jokowi, begitu Bang Andre? Ya Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang kali, dan Mas Gibran mungkin sibuk nonton Mas Anies kali pidato, jadi agak kurang menyimak pidato Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah sampaikan bahwa akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Nah ada hal-hal yang mungkin belum sempurna, kita akan perbaiki dan kita sempurnakan. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu akan kita perbaiki. Tapi jelas kita tidak misalnya apa Bung atau merubah. Andre yang nggak sempurna misalnya apa? Pasti ada stunting. Ya, makanya meskipun angka stunting itu menurun, makanya tadi kita akan meningkatkan SDM kita dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memberikan makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah dan pesantren, dan juga untuk balita dan juga ibu hamil. Itu salah satunya. Baik Bang Andre, mungkin kita bisa membahas mengenai kalau juga ada fakta lain ini Bang. Faktanya adalah sampai saat ini Jokowi adalah kader dari PDIP. Apakah sudah ada statement resmi misalnya dari Jokowi? Saat ini kita belum mendengar juga Jokowi ini mendukung siapa. Bagaimana misalnya TKN Prabowo Gibran ini optimis membawa visi dan misi Jokowi tanpa ada statement yang resmi juga dari Jokowi apakah mendukung Prabowo? Maria, saya tidak ingin mencampuri rumah tangga partai lain. Itu adab dan etika yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami. Tapi tentu masyarakat bisa menerjemahkan. Masyarakat Indonesia ini cerdas, rasional, objektif, dan bisa menerjemahkan. Misal, contoh bagaimana kalau Mbak Diana dengan teman-teman P3 konsisten. Tapi kan Mas Hasto kita lihat bagaimana sikap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan kita lihat berbeda dengan Pak Jokowi. Itu kan terlihat oleh masyarakat. Mas Ganjar juga berapa kali bikin pernyataan, itu kan terlihat dengan masyarakat. Sehingga mungkin ini menyebabkan ya pemilih Pak Jokowi yang dulu banyak di tempat Mbah Dahlia itu di bulan September, Juli dan September, di sekarang November dan Desember itu bergeser dan mayoritas banyak di tempat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya apa? Masyarakat sangat rasional, masyarakat sangat objektif, dan masyarakat langsung melihat konsistensi apakah betul-betul tulus melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi atau hanya sebatas kebutuhan elektoral. Di saat elektoral jatuh kembali merapat kepada Pak Jokowi.
rakyat sangat Baik. cerdas. Bang Rey, Tapi urusan benarkah Bang internal Rey partai demikian? lain, saya tidak elok Oke. dan tidak etis. Oke, kita akan bisa minta tanggapan juga Bang Rey di sini. Bang Rey, benarkah memang demikian yang tadinya pendukung dari TPN Ganjar Mahfud kini kemudian beralih begitu ya untuk mendukung TKN Prabowo Gibran? Apakah memang Jokowi ini layak sekali diperebutkan? Apakah ini memang trik ataupun strategi yang nantinya akan berhasil begitu? Karena kalau kita lihat hasil survei banyak orang menilai sesuai pesanan. Kan langkah awal yang dilakukan oleh PDI itu kan ya mempertegas ke internal mereka bahwa memang mereka ditinggalkan oleh Pak Jokowi secara personal ya, secara politik. Nah, dan pada aspek itu ya memang sudah diduga pemilih Pak Jokowi yang non PDI Perjuangan besar kemungkinan akan ikut kemana langkah Pak Jokowi pergi gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Tetapi identifikasi PDI khususnya ya, yang menyatakan bahwa secara politik kita berbeda dengan Pak Jokowi itu setidaknya menyulitkan mereka secara internal. Artinya urusan internalnya sudah selesai nih. Ternyata bisa dikonsolidasi dengan menyebut bahwa oke, Pak Jokowi ternyata tidak bersama kita untuk 2024-2029 yang lain. Beliau secara politik punya pilihan sendiri. Dalam hal ini mungkin mendorong anaknya. Gitu. Setelah konsolidasi itu selesai, saya kira bagian atau strategi atau step berikutnya kayaknya yang dilakukan oleh PDI itu adalah mengingatkan kembali bahwa tidak dengan sendirinya sekalipun berbeda pandangan atau sikap politik atau pilihan politik dengan Pak Jokowi itu mereka berbeda visi gitu. Nah itulah yang sekarang kelihatan mulai ditonjolkan lagi oleh PDI khususnya ya dengan mengatakan bahwa semua visinya Pak Jokowi itu adalah visi kita juga karena memang dibentuk bersama-sama dengan kita gitu loh kira-kira tuh jauh sebelum misalnya Gerindra masuk ke dalam koalisinya Pak Jokowi mereka udah membentuk bersama-sama tentang visi yang mereka lakukan selama 10 tahun terakhir. Nah oleh karena itulah sekarang mereka mau keluar dengan mencoba ya tentu ya mengingatkan para pemilih Pak Jokowi yang non PDI Perjuangan tadi non P3 itu gitu untuk melihat bahwa tidak karena tidak bersama dengan Pak Jokowi kemudian seluruh ya visi misi yang sudah dibangun bersama itu ditinggalkan gitu. Itu menurut saya sekarang strategi yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan maupun koalisinya Pak Ganjar gitu. Artinya koalisinya Pak Ganjar mau mengatakan identifikasi bahwa perbedaan politik sudah selesai, sekarang mereka mau memperlihatkan bahwa mereka tetap sama dalam visi bersama dengan Pak Jokowi. Nah tinggal tentu sekarang dengan tanda kutip ya kompetisi di wilayah kesamaan visi ini yang mungkin akan ditonjolkan oleh berikutnya adalah soal siapa kira-kira di antara dua pasangan ini baik Prabowo Gibran maupun Ganjar dengan Pak Mahfud yang paling memungkinkan dan paling meyakinkan untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi atau tidak. Inilah menurut saya ruang tanda kutip ya kompetisinya sampai satu setengah bulan ke depan yaitu kompetisi. Jadi siapa yang paling bisa melanjutkan ya? Yang dianggap paling mampu kira-kira begitu ya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi gitu. Baik, kita akan lihat nanti siapa dalam visi misinya yang paling banyak bisa melanjutkan program dari pemerintahan saat ini. Dahlia Umar, TPN Ganjar Mahfud, kemudian ada Andri Rosiade, TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Ray Rangkuti, analis politik. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Salam sehat untuk semua.